Selamat pagi Bu Dewi. Pagi juga Pak. Tadi Ibu kan ada meminta kepada saya untuk meminta waktu saya untuk ngobrol. Mungkin ini menyita waktu Ibu. Ibu enggak sibuk? Enggak Pak. Kebetulan pagi ini kelas saya diisi pelajaran Pujaskes. Jadi saya sangat berharap Bapak bisa mendengar curhatan saya. Iya. Sebelumnya saya lihat Ibu ini beberapa hari ini selalu murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Ada apa sih Bu sebenarnya ini? Jadi memang saya itu punya masalah Pak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena hari ini saya bisa ngobrol dengan Bapak. Sebenarnya saya lagi kesal Pak. Oh begitu ya Bu. Apa yang saya bisa bantu Bu dari apa yang Ibu minta ke saya? Jadi saya mau Bapak memecahkan permasalahan saya ini Pak. Lalu apa yang ingin Ibu Dewi capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin masalah saya ini ada solusi dan jalan keluar yang terbaik Pak. Apakah ada lagi yang ingin Ibu capai selain yang Ibu utarakan tadi? Saya juga senang Pak dan bisa kembali semangat kalau dalam mengajar jika masalah saya ini sudah teratasi. Oh iya. Kalau begitu, bisakah Ibu ceritakan apa sih yang Ibu rasakan selama ini? Jadi Pak, selain saya merasa kesal, saya juga malu Pak karena mendapat teguran dari kepala sekolah. Saya juga merasa heran Pak, mengapa sih murid saya selalu susah memahami apa yang saya jelaskan. Masalah apa sih sebenarnya ini Bu? Bisa Ibu ceritakan? Masalahnya seperti ini Pak, murid-murid saya di kelas selalu kurang bersemangat dan susah sekali mengerti jika saya menyampaikan materi pelajaran menggunakan buku teks pelajaran saja Pak. Padahal saya sudah menjelaskan dan berbicara panjang lebar ke mereka, namun mereka malah tidak mau memperhatikan, cepat bosan, dan suka ribut di dalam kelas Pak. Hingga saya mendapat teguran oleh kepala sekolah karena berpergok saat Bapak kepala sekolah melintas depan kelas saya Pak. Dan melihat kondisi kelas saya lagi gaduh. Berarti seperti itu ya Bu masalah Ibu. Apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman sebenarnya Bu? Jadi yang membuat saya tidak nyaman itu Pak, Bapak kepala sekolah langsung memarahi saya Pak. Karena melihat keadaan kondisi kelas saya seperti itu. Maksudnya Ibu merasa kecewa atas apa yang diutarakan oleh Bapak kepala sekolah kepada Ibu? Iya Pak, seperti itu. Saya merasa sedikit kecewa dan saya juga merasa sangat kesal Pak. Oh iya. Lalu bisa nggak Ibu jelaskan sebenarnya bagaimana sih proses pembelajaran Ibu di kelas yang Ibu laksanakan selama ini sehingga murid-murid Ibu cepat bosan dan kurang memahami apa yang Ibu sudah jelaskan kepada mereka? Jadi Pak, proses kegiatan belajar mengajar saya di kelas itu Pak sesuai ketentuan Pak, dengan terlebih dahulu mempersiapkan KBM dan merancang RTT sebelum mengajar dan menggunakan buku teks pelajaran yang sesuai kurikulum saja Pak. Ternyata Ibu lebih senang mengajar menggunakan buku teks pelajaran saja ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu lebih senang menggunakan buku teks pelajaran saja dalam mengajar? Saya merasa buku teks pelajaran sudah cukup lengkap Pak, memuat pengetahuan yang akan disampaikan kepada murid dan tidak merepotkan saya. Dan juga saya merasa murid tidak bosan. Ternyata saya salah Pak, tetap saja saya kurang puas melihat keadaan murid yang susah mengerti dan cepat bosan seperti itu Pak. Pas saya menjelaskan di depan itu, oleh sebab itu terkadang saya mencoba meminta murid untuk membaca buku-buku seperti cerita atau buku pendukung lainnya yang sesuai materi dan kurikulum. Ternyata mereka lumayan cepat memahami Pak. Kalau
memahami pelajaran yang ibu sampaikan. Berarti kalau mendengar dari penjelasan ibu tadi, ibu pernah menggunakan buku cerita atau buku pendukung lainnya ya Bu ya, namun tetap sesuai materi dan kurikulum, seperti itu Bu? Iya Pak, benar. Iya. Bolehkah saya tahu Bu, apa yang pernah ibu coba lakukan untuk mempermudah murid dalam memahami pelajaran? Bisa ibu ceritakan? Saya sudah pernah mencoba lakukan untuk mempermudah murid itu dalam memahami materi seperti menggunakan media pembelajaran yang relevan Pak, menarik dan bermanfaat sesuai dengan materi yang ada, sehingga mereka mudah memahami apa yang saya lakukan dan jelaskan Pak. Iya. Lalu untuk pembelajaran ekstrakurikuler bagaimana di kelas ibu? Saya sudah pernah coba Pak dulu. Saya memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih pelajaran ekstrakurikuler mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing Pak. Iya. Tapi sudah lama tidak saya terapkan lagi. Berarti mohon izin Bu ya, kalau boleh saya simpulkan, berarti murid-murid ibu ini sepertinya susah untuk memahami pelajaran serta tidak dapat berekspresi dan berinovasi kalau ibu mengajar hanya terpaku dengan buku teks pelajaran saja, tanpa adanya buku pendukung atau cerita-cerita lainnya yang menarik, namun tetap sesuai dengan materi dan kurikulum. Bukankah seperti itu Bu? Iya Pak, betul seperti itu Pak. Oh iya. Berarti ibu sudah tahu ya apa sebenarnya kesulitan murid ibu di dalam kelas, terlebih untuk memahami pembelajaran di kelas. Jika ibu mengajar hanya ya bisa dikatakan bermodal buku teks pelajaran saja. Benar Pak. Apakah ada lagi yang ibu pikir kira-kira yang dapat menjadi hambatan murid dalam memahami pelajaran? Jadi yang saya pikir itu Pak, murid sepertinya tidak semangat dan tidak dapat berkreasi dan belajar jika harus diminta untuk diam dan harus diwajibkan dengan menjadi pendengar saja. Tidak bisa menjelaskan itu Pak menggunakan buku teks pelajaran dalam mengajar. Oh, nah Wisna, Bu Dewi ya, Bu Dewi. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan, kira-kira apa yang ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Sepertinya saya harus menghadap Bapak Kepala Sekolah Pak dan mengklarifikasi permasalahan ini, mengatur jadwal jika Bapak Kepala Sekolah berkenan survei saya dalam mengajar, seperti memohon kepada Bapak Sekolah agar dapat menilai saya dan saya mengajar. Selanjutnya mendapatkan evaluasi dari Kepala Sekolah. Oh iya. Dari beberapa hal yang ibu utarakan tadi, kira-kira mana yang menjadi prioritas utama ibu yang akan ibu utamakan yang ibu lakukan? Yang menjadi prioritas saya adalah mengklarifikasi masalah ini Pak dengan kepala sekolah dan mengatur jadwal supervisi serta memberikan penilaian dalam mengajar Pak. Iya. Supervisi maksudnya Bu ya? Iya Pak. Iya, supervisi. Sebenarnya Bu, itu adalah langkah-langkah yang baik Bu, dan tepat bagi ibu, dan harus ibu bersemangat untuk mempersiapkan diri untuk disupervisi nanti Bu, dan ibu harus mempersiapkan diri dan segera melakukannya. Jadi langkah-langkah yang ibu katakan tadi sudah tepat Bu, menurut saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Kira-kira adakah hal lain yang ibu lakukan di rumah selain yang ibu utarakan tadi untuk mempersiapkan diri? Jadi saya mempersiapkan diri di rumah itu untuk merancang KBM dan RPP, membuat alat peraga yang menarik, serta mempersiapkan video pembelajaran sebagai media pendukung pembelajaran yang menarik buat murid saya Pak.
sesuai materi dan kurikulum yang ada. Bu, saya sangat tertarik dari apa yang Ibu katakan ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Bisakah Ibu jelaskan lebih jauh lagi untuk hal yang Ibu utarakan tadi? Saya tidak lagi terpaku pada teks buku pelajaran saja Pak, tapi saya harus tetap semangat untuk mengajar dengan sumber-sumber buku pelajaran lain yang sesuai kurikulum serta ide-ide baru dan menggunakan media kreatif dan inovatif Pak. Lalu apakah yang Ibu maksud itu media pembelajaran ya, Bu? Betul Pak. Oh iya. Bila mendengar penjelasan Ibu dari tadi bahwa Ibu itu tidak lagi menyampaikan materi pembelajaran hanya terpaku pada buku paket pelajaran saja. Namun tadi Ibu utarakan Ibu lebih ke arah yang kreatif lagi, Bu ya, dan inovatif untuk menyampaikan materi pelajaran, yaitu dengan buku-buku pendukung, kemudian buku-buku cerita yang sesuai dengan materi dan kurikulum. Dan juga Ibu katakan tadi menggunakan media pembelajaran itu sangat bagus, Bu, dan sangat menarik dan bermakna bagi murid. Nah, jadi apalagi kalau Ibu menggunakan alat multimedia ya, sebagai pendukung suksesnya proses pembelajaran untuk menayangkan video pembelajaran yang relevan dengan materi pelajaran. Sebenarnya ini untuk menarik minat belajar murid di kelas. Apa yang sudah Ibu utarakan itu sungguh luar biasa sudah, Bu. Terus ditingkatkan. Bukankah seperti itu, Bu? Nah, apakah dengan cara seperti itu kira-kira dapat membuat Ibu puas nggak dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas nantinya, yang dapat menjadikan murid lebih bersemangat dan cepat memahami materi pelajaran? Benar Pak, saya sangat bersemangat dan merasa puas jika murid saya belajar dengan senang dan lebih dapat memahami materi pelajaran yang saya sampaikan melalui berbagai metode Pak. Benar, Bu. Itu luar biasa. Nah, dari yang kita diskusikan ini, Bu, apakah Ibu dapat menceritakan kembali secara singkat apa yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti, Bu? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak, meminta kepada kepala sekolah untuk dapat menjadwalkan kegiatan supervisi kelas saya, dan saya akan mempersiapkan diri untuk merancang KBM yang kreatif, inovatif, dan yang menyenangkan bagi murid saya Pak. Waduh, luar biasa, sangat bagus, Bu. Saya sangat senang dari apa yang Ibu capai dari diskusi kita hari ini. Sangat luar biasa, Bu. Terima kasih Pak. Iya. Lalu selanjutnya apa sih yang menjadi komitmen Ibu untuk menjalankan rencana ini nantinya? Saya harus berani Pak mengklarifikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah saya, dan saya harus siap disupervisi Pak. Iya. Kalau saya bisa tahu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini, Bu? Teman kita di sekolah juga Pak, Iya. yaitu Ibu Mujiati Pak, yang siap membantu saya dan mengingatkan saya. Iya. Nah, Bu, ini sangat luar biasa, mantap sekali, Bu. Ibu sudah mengeluarkan ide-ide yang cemerlang. Nah, ini adalah ide yang sangat bagus, Bu. Bagus sekali bagi Ibu untuk diterapkan dan Ibu persiapkan serta lakukan ke depannya. Jadi saya berharap Ibu tetap semangat dan tetap berkomitmen dengan apa yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, ini saya rasa Ibu sudah mengungkapkan kemampuan Ibu untuk mengatasi masalah Ibu sendiri dengan beberapa solusi yang sudah kita dan Ibu utarakan tadi. Pesan saya tetap semangat, Bu ya, dan tetap berkomitmen untuk bisa
kegiatan yang Ibu sudah rancang tadi bisa Ibu lakukan ke depannya agar bisa berjalan dengan baik. Tetap semangat Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Berarti bagaimana rasanya Bu? Sudah lega? Sudah lega Pak, dan Oh, mungkin merasa tidak malu lagi, dan kesal di hati itu kayaknya sedikit meluap seperti itu Pak. wah, ini terlihat dari senyuman Iya Ibu. Pak. Kalau begitu Bu, baiklah. Saya mau menyelesaikan tugas saya dulu Bu ya. Baik Pak. Selamat pagi. Silahkan Ibu mau mengerjakan pekerjaan Ibu lagi.